Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam ruang ibadah Gereja Reformasi Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini secara langsung maupun Bapak Ibu yang berada di rumah atau dari tempat lain, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan melihat video klip dari pelayanan GRI, Mika, dan Pama. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan saat teduh secara pribadi untuk memasuki ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam pertolongan Roh Kudus, penolong dan penghibur kita.
marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Biar ini menjadi pujian kita dan juga doa kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwa. Kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu berhadapan denganmu. Amin. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwa. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
bersatu di dalam doa. Allah yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk rahmat, anugerah, perlindungan, kekuatan, penghiburan bagi kami. Sehingga hari-hari kehidupan kami dapat kami jalani dan lewati bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Siang hari ini kami datang ya Tuhan dengan kerendahan hati bersekutu kembali di tempat ini maupun yang mengikuti secara online untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbing dan tuntun hati kami dalam ibadah ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, agar kami dapat memahami dan menghayati firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah petugas yang mengambil bagian pelayanan, bagian multimedia, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, secara khusus Pak Pendeta Netson yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita sekalian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita menyapa saudara kita di samping dan kanan kiri dengan lambaian tangan kita atau dengan namaste untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
bersukacita. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya kepada kita. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi kan bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Katakan bersama, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi kan bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, kita akan mengikuti seri seminar tengah minggu, tengah tahun maksudnya ya, untuk hari ini. Dan kita akan mempersiapkannya. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Biarlah hati kita selalu baru untuk selalu melihat kemuliaan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Layak Tuhan, selamat mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu ingin mengasihi Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Namun di dalam perjalanan keberimanan kami, tak jarang kami jatuh. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman kepada kami. Yang oleh firman kami ditopang, dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di Minggu Kudus hari ini kami akan merenungkan bagian firman Allah. Biarlah Allah sendiri yang senantiasa berbicara kepada setiap kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama memerlukan firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan dan kehinaannya. Biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan. Tuhan memakai hamba-Mu dengan segala persiapan yang telah dipersiapkan. Sehingga setiap kami boleh menikmati firman Tuhan. Baik jemaat yang ada di tempat ini beribadah secara onsite maupun jemaat yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang beribadah secara offline, juga Bapak Ibu jemaat yang beribadah secara online ya. Bersyukur sekali, saya sungguh bersyukur bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara secara khusus yang onsite ya. Ada yang berapa bulan, ada 2 bulan, 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang mungkin setahun, mungkin ada yang hampir 2 tahun tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu kita sudah melihat bagaimana pujian dalam ibadah, doa, dan minggu yang lalu kita melihat atau mendengarkan bagaimana persembahan di dalam ibadah. Pada kesempatan saat ini kita akan melihat satu tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau di dalam handphone atau iPad. Ya, yang di rumah juga bisa memperhatikan melalui layar. Saya sudah menyiapkan melalui layar. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Demikian sabda Allah.
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara bayangkan, apa yang saudara lakukan ketika orang terdekat kepada saudara, orang yang begitu dekat dengan saudara, ya, lalu saudara berbicara dan dia tidak mendengarkannya. Dia mengabaikannya. Misalnya, ya, kita WA 1 jam mungkin bisa mengerti, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari, seminggu, oh enggak dijawab. Padahal HP-nya, barangkali HP-nya rusak. Tapi ternyata HP-nya bagus. Atau ditelepon, ya. Tapi enggak diangkat-angkat. Ini orang yang saudara kenal, orang yang saudara begitu dekat dengan dia. Mungkin anak saudara. Barangkali orang tua akan marah, kemana kamu? Papa dari tadi, WA kamu enggak balas, telepon enggak diangkat, dan sebagainya. Atau suami kepada istri, atau istri kepada suami. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih. Beda barangkali kalau pimpinan telepon. Lalu bos telepon, lalu dengan cepat kita barangkali angkat. Ini ada apa nih? Ya. Ada apa ini bos telepon? Atau ada pimpinan besar, pimpinan bangsa, pimpinan negara. Tiba-tiba menghubungi saudara. Saudara akan bangga. Saudara akan begitu cepat untuk meresponnya. Tetapi bagaimana ketika Allah menyapa kita? Allah berbicara kepada kita. Seperti apa kita meresponnya? Ketika kita bicara tentang firman dalam ibadah, maka sejatinya firman itu di mana Allah berbicara kepada umatnya. Allah menyapa umatnya. Allah ingin bagaimana umat mendengarkan suaranya melalui kata-kata yang disampaikan. Dalam konteks perjanjian lama, para nabi menjadi perantaraan lidah Allah. Menjadi perantaraan bagi Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang pertama. Dahulu Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi melalui firman-Nya. Tetapi ketika Kristus datang, Dia berbicara kepada kita, kepada nenek moyang kita. Dia utus anaknya yang tunggal untuk berbicara dengan kita. Bagaimana kita? Dan tentu setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, para rasul yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injilnya, memberitakan firman-Nya. Dan salah satunya adalah Rasul Paulus. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Paulus sadar betul bahwa dia akan berakhir hidupnya. Dia tidak selama-lamanya ada di bumi bersama dengan anak rohaninya bernama Timotius. Tetapi ada pergumulan yang dihadapi oleh Timotius ketika dia melayani jemaat Tuhan yang dirintis oleh Paulus, lalu menjadi gembala jemaat di Efesus. Jemaat yang begitu
ya boleh dikatakan pintar secara doktrin. Sehingga kalau kita membaca tulisan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu gitu, maka Tuhan mengecam jemaat di Efesus bukan karena tidak mengetahui secara pengetahuan akan firman Allah. Tetapi ketika mereka tidak memiliki kasih mula-mula, Tuhan mengecam mereka. Karena itu ketika Timotius dalam kondisi yang masih muda, ya tentu saja dibanding dengan Paulus, pengalaman sangat sedikit, pengetahuan secara perjanjian lama, secara Taurat juga tidak sebanding dengan Paulus. Tapi Paulus terus mengingatkan dia. Paulus terus mendorong dia, memerintahkan dia untuk terus memberitakan firman Allah. Beritakanlah firman Allah. Kenapa Paulus menyuruh Timotius untuk memberitakan firman Allah? Karena dikatakan tidak lama lagi atau sesaat lagi atau beberapa waktu lagi ada orang-orang yang tidak ingin mendengar firman Allah. Mereka memalingkan telinga mereka kepada hal-hal yang tentunya menyukakan hati mereka. Memberitakan firman Allah adalah perintah, yes. Amanat yang Tuhan berikan bukan saja kepada para rasul, tapi kepada para penerusnya, kepada gerejanya, dan kepada orang percaya. Pemberitaan Tuhan firman begitu penting sehingga ketika terjadi kekisruhan pembagian sembako, pembagian bantuan sosial di Yerusalem mengalami kendala. Barangkali ada yang bertanya, waduh saya belum dapat ini gitu ya, pembagian pada janda-janda, para miskin, orang miskin pada waktu itu ketika orang percaya di Yerusalem mengalami kesusahan. Wah, bantuan sembako saya belum dapat. Terdengarlah itu oleh para rasul. Dan para rasul, maka mereka mengumpulkan orang-orang pilihan, orang-orang yang mereka pilih ditunjuk untuk menyelesaikan satu pelayanan ini, menangani pelayanan ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan dalam tulisan kisah para rasul itu, di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Harus fokus pelayanan firman. Ya. Bersyukur ya kalau kita di tempat ini, saya sangat senang dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, baik jemaat maupun pengurus. Bisa mengambil bagian masing-masing dalam satu pelayanan yang ada itu ya. Itu yang sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan umat Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada problem yang dihadapi oleh Timotius di dalam satu pelayanannya tentang bagaimana orang yang akan mendengarkan firman Allah. Kalau kita bertanya pada diri kita, ya saya tidak bertanya kepada saudara, saya bertanya juga pada diri saya. Firman seperti apa yang kita ingin dengarkan? Firman yang seperti apa yang ingin kita dapatkan saat kita beribadah? Waduh, barangkali ya firman yang menyenangkan telinga, saya akan beribadah. Saya akan dengarkan firman. Kalau firman itu menyenangkan telinga saya. Kalau firman itu tidak menyenangkan telinga saya, waduh, kayaknya saya enggak ingin beribadah. Saya enggak ingin dengarkan firman. Itulah manusia kecenderungan menginginkan satu pendengaran atau satu firman yang betul-betul yang menyenangkan telinga. Bukan untuk konteksnya Timotius ini, bukan untuk membangun mereka. Bukan untuk mau bertumbuh. Bukan untuk mau dewasa dalam kerohanian. Firman yang menyenangkan, saya suka. Keinginan saya terpenuhi. Apakah kita ingin mendengarkan firman yang menjanjikan satu kehidupan yang selalu indah? Saya ingin dengar firman. Saya suka dengar firman. Kalau firman itu selalu menjanjikan satu keindahan. Ya, firman itu berbicara selalu bagaimana kemakmuran yang saudara dapatkan, yang saya sudah dapatkan. Wah, saya akan dengar firman dengan senang dan barangkali berjam-jam saya akan bertahan. Kalau firman itu berkata, engkau diberkati. Engkau tidak akan mengalami kesusahan. Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Engkau pasti sembuh. Waduh, pasti kita akan senang.
Dengar enak juga ya. Menjanjikan satu keindahan, kemulusan dalam kehidupan. Firman yang seperti apa yang ingin kita dengarkan? Barangkali kita ingin mendengarkan satu firman yang kata-katanya begitu indah. Kata-katanya begitu menyenangkan. Kata-katanya begitu puitis. Oh, saya akan mendengarkan firman itu kalau kata-katanya begitu indah. Itulah yang menjadi tantangan kehidupan jemaat Tuhan di Korintus ketika mereka melihat sosok Apolos. Wah, Apolos fasih berbicara. Apolos hebat berkata-kata. Karena itu jemaat di Korintus sebagian, kami dari golongan Apolos. Kami dari golongan Kefas. Kami dari golongan Paulus. Ya. Siapa manusia yang fasih menyampaikan firman? Sehingga Musa juga berkata, Tuhan, aku tidak fasih bicara. Mulutku tidak terlalu pandai untuk menyampaikan firman. Tuhan katakan kepada Musa, siapa yang memberi mulut kepadamu? Siapa yang memberi lidah kepadamu? Ada saudaramu Harun. Tuhan tidak berkata, kalau gitu kamu jangan deh. Saya ganti kamu. Saya mencari pengganti kamu ya Musa ya, sorry. Kamu gak cocok untuk menyampaikan firman yang saya sampaikan kepada Fir'aun nanti. Tidak. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang seperti apa yang kita ingin dengarkan? Apakah firman yang memenuhi selera kita, yang kemudian pemberitaannya dengan satu penampilan yang keren dan penuh mempesona? Waduh, ini tidak pada level para rasul pada waktu itu. Siapa Petrus? Seorang nelayan. Siapa? Rasul Paulus? Betul, dia seorang pendidikan dari guru besar Gamaliel. Tetapi jangan lupa, dia seorang yang mengalami problem dalam fisiknya dan bahkan matanya. Sehingga ada yang menggambarkan bagaimana sosok Paulus ini bukanlah seorang yang memiliki penampilan yang menarik secara fisik. Tetapi apakah itu yang menjadi satu acuan bagi orang-orang untuk mendengarkan Injil, mendengarkan firman yang disampaikan? Nah, inilah yang sebetulnya pergumulan-pergumulan yang ini yang dihadapi oleh Timotius ketika dia menghadapi jemaat Tuhan yang di Efesus. Karena itu Paulus mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang mengumpulkan guru-guru menurut selera mereka. Supaya guru-guru itu mengajar mereka menurut keinginan telinga mereka yang akan diajar. Menarik ya, kalau dulu kan orang kumpul cari guru. Ya, dalam perjalanan kadang guru kumpul cari murid gitu ya. Tetapi hal itu memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Maka Paulus berbicara kepada Timotius tentang apa yang kita baca tadi. Kenapa pentingnya firman di dalam satu ibadah? Kenapa pentingnya pemberitaan firman dalam satu kebaktian? Karena firman adalah firman yang hidup. Firman yang hidup yang membawa kehidupan. Karena bersumber dari Sang Hidup. Firman Allah adalah firman yang hidup. Bukan hanya sekedar ya udah seperti kita membaca buku dongeng, novel dan sebagainya. Ingat betul dia tertulis dengan huruf. Seperti tertulis dengan huruf yang sama dengan buku-buku biasa. Tapi firman yang tertulis juga firman yang terus hidup dan berkata-kata, bisa berbicara kepada kita yang membacanya. Karena itu apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika juga. Ketika Paulus menyampaikan tentang firman, maka orang di Tesalonika dikatakan menerima firman sebagai perkataan yang hidup. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Itu Paulus bicara kepada orang di Filipi pasal 2 ayat 16. Waktu orang kemudian, waduh ini hidup dalam dunia yang rusak ya. Ya, hidup dalam dunia yang kacau. Maka Paulus mengingatkan mereka, hendaklah kamu bercahaya seperti bintang di langit. Dengan berpegang pada firman yang hidup, sehingga kamu tidak bercacat dan tidak bernoda. Sampai pada hari Kristus dinyatakan. Ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga ya. Ketika Yesus mengatakan manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Kita masih perlu roti, ya. Kita masih perlu nasi, iya.
Kita masih perlu makan daging? Iya. Kita masih perlu makan bakpao? Iya. Tetapi bukan hanya sekedar itu, Yesus katakan, firman yang hidup yang keluar dari mulut Allah itulah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka betapa disayangkannya hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita betul-betul ya hidup saya hanya bergantung pada roti, bergantung pada nasi, tapi tidak pada firman. Abai pada firman. Kita mesti harus memikirkan ulang tentang kehidupan kerohanian kita. Bicara tentang firman yang hidup, maka jelas kenapa firman Allah adalah firman yang hidup. Karena firman Allah, Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di dalam terjemahan lain dinafasi oleh Allah, dihembusi oleh Allah. Dengan kata lain di situ ada nafas Allah. Sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang punya nafas kalau dalam konteksnya manusia. Kalau kita sudah tidak ada bernafas lagi, ya, maka orang waktu mau sakit atau mau istilahnya koma, periksa dulu ini masih ada nafasnya, masih ada ini enggak ya? Kalau masih ada dinyatakan masih hidup deh. Wah, ini sudah hilang, tidak ada nafas lagi. Dia sudah tidak ada. Maka firman Allah, firman yang dinafasi oleh Allah, sehingga layak disebut sebagai firman yang hidup. Oleh sebab itu, maka pentingnya firman disampaikan di dalam satu ibadah, di dalam satu kebaktian. Sehingga olehnya kehidupan kerohanian kita juga dibangun. Hidup kita ditopang. Kita yang mati secara rohani sebelum kita terima Kristus, kita dihidupkan oleh firman yang hidup itu. Firman mencipta. Firman juga yang memberikan kehidupan kepada kita. Menuntun kita untuk datang kepada Kristus. Karena itu Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Itu dalam konteks orang kemudian bertanya, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan firman kepada mereka? Bagaimana mereka diselamatkan kalau mereka tidak percaya? Roma pasal 10. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang menyampaikan firman pada mereka? Bagaimana mereka bisa mendengar firman kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana ada orang yang menyampaikan kalau tidak ada yang mengutus? Ya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka penting firman disampaikan di dalam ibadah. Supaya kita terus diberikan satu kehidupan di dalam kerohanian kita. Di dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Firman memiliki peran bukan hanya sebagai satu firman yang hidup. Tapi firman juga adalah firman yang menguduskan. Yesus berkata kepada para murid, kamu telah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Di dalam doanya Yesus berfirman. Yesus berkata, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kristus menguduskan gerejanya dengan firman-Nya. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat kedua, dalam konteks Yesus di situ menguduskan umatnya, menguduskan gerejanya dengan firman-Nya. Ketika Paulus berbicara tentang relasi antara suami dengan istri. Ingat, relasi suami dengan istri itu seperti Kristus terhadap gerejanya. Kristus terhadap umatnya. Dia yang menyucikan, dia yang menguduskan dengan firman-Nya. Sehingga firman disampaikan kepada kita dalam ibadah. Supaya kita terus disadarkan, dikuduskan juga oleh Tuhan. Pengudusan kita secara status kita. Dikuduskan ketika kita terima Kristus, Roh Kudus menguduskan kita. Tetapi pengudusan itu juga suatu proses yang terus menerus terjadi. Di dalam kehidupan orang percaya. Sampai kapan? Sampai kematian. Karena itu dalam ibadah juga kita mengaku dosa kita. Pagi ini barangkali ya sebelum datang ke gereja kita sudah berbuat dosa. Dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita dan sebagainya. Firman menguduskan kita.
Menguduskan bukan juga hanya sekedar bagaimana kemudian ya udah berhenti. Tidak terus meneruskan itu, kita perlu berelasi terus dengan firman. Menguduskan memiliki makna juga memisahkan, dipisahkan. Karena itu ketika Paulus bicara kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan demikian maka firman memiliki peran untuk menuntun kita supaya kita terpisah dari dunia. Tidak terkontaminasi dengan dunia. Dengan membaca firman, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wah, Tuhan tidak ingin, Tuhan melarang saya untuk melakukan dosa perzinahan. Tuhan melarang saya untuk melakukan dosa keangkuhan. Tuhan melarang saya untuk melakukan dosa kebencian misalnya ya. Dan sebagainya. Tapi melalui firman juga kita diingatkan. Tuhan memerintahkan saya untuk menjadi orang yang aktif di dalam melakukan kebenaran. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan. Firman adalah firman yang menguduskan. Tetapi juga firman adalah firman yang memandu kita. Yang menuntun kita. Ya, layaknya navigator yang ya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau pergi ke salah satu tempat, yang sekarang gampang ya. Kita belum tahu di mana alamatnya. Saya sering kali kalau pergi ke satu tempat yang belum tahu saya alamatnya, saya minta alamat. Saya bisa menggunakan Google Map atau Waze. Paling tidak walaupun mungkin tidak 100%. Mungkin 99, sekian persen gitu ya. Walaupun ada yang tersesat gitu ya menggunakan Google Map. Dibawa masuk ke hutan. Barangkali dia juga salah setting gitu ya. Saya pernah gitu ya harus karena waktu itu saya misalnya pakai mobil tapi saya lupa mengganti, saya masih menggunakan setting pakai motor. Saya dibawa masuk lewat jalan motor. Akhirnya buntu gitu ya. Kalau sedemikian rupa kita mempercayakan hidup kita, perjalanan kita di dalam menuju satu tempat di dunia ini, begitu yakin dan begitu percaya dengan menggunakan Google Map. Kenapa tidak? Kita mempercayakan hidup kita lewat firman, kepada firman yang menuntun kehidupan kita untuk menuju kota kekekalan. Tidak akan sesat. Tidak akan nyasar. Ya. Firman menuntun kehidupan kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu dalam Yosua kental sekali ya. Saya bersyukur bersama dengan salah satu kelompok membahas kitab Yosua dan sudah masuk pasal yang terakhir. Ya, saya melihat, Yosua selalu diingatkan oleh Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat, merenungkan Taurat siang dan malam. Supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya hatimu tidak condong ke ilah-ilah lain, condong kepada hal-hal yang tidak menyukakan hati Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman adalah sarana iman. Instrumen yang Allah pakai untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu bagaimana kita memelihara iman kita. Kalau kita malas membaca kitab suci, malas merenungkan firman, malas mendengarkan firman. Ya mau jadi orang beriman. Betul iman adalah anugerah Allah. Tapi Allah memberikan firman juga. Untuk memaintain iman kita. Mungkinkah ya orang yang katanya beriman tapi tidak mau bergaul dengan firman? Ya. Iman yang senantiasa diperlukan dalam kehidupan kita juga, bukan? Karena itu ketika kita bicara tentang firman, penting firman dilakukan, firman disampaikan di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam peribadatan. Kenapa? Karena iman juga dan firman juga menjaga kita, menopang kita, memelihara kita, agar kita tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang jahat. Menjadi suatu pertanyaan yang sangat menarik bagi kita dalam konteks kita memahami tentang ibadah dan kaitannya dengan satu pemberitaan firman. Menurut saudara, mungkin pertanyaan dalam hati aja ya. Apakah suatu ibadah dapat disebut sebagai ibadah?
jika firman tidak diberitakan di sana? Perkumpulan barangkali iya, oh kita ibadah. Karena agama sih maka ibadah. Karena Kristen maka ibadah. Tapi firman tidak disampaikan di sana. Ya. Sangat menarik sekali seorang penulis buku, ya, 9 tanda gereja yang sehat, Mark Dever, yang menyampaikan bahwa tanda pertama suatu gereja disebut gereja yang sehat adalah ketika gereja itu menyampaikan firman yang benar. Gereja adalah gereja yang sehat. Mark Dever mengatakan tanda pertama, gereja itu menyampaikan firman dengan benar. Gereja itu menyampaikan firman yang benar enggak? Karena itu apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi. Maka ketika Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk memberitakan firman, landasan penting untuk pemberitaan firman sangat-sangat jelas. Paulus mengatakan dan menegaskan di sana, demi suatu penyataan Allah. Jadi bicara tentang pemberitaan firman adalah bicara tentang penyataan Allah kepada umatnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kalau firman Allah tidak menyatakan diri melalui firman-Nya. Suatu penyataan Allah kepada umat. Itu menjadi landasan kenapa Paulus memerintahkan Timotius beritakan firman. Landasannya adalah suatu penyataan Allah. Dan juga demi kerajaannya. Demi suatu penyataan Allah dan demi kerajaannya. Maka bicara pemberitaan firman adalah firman yang berpusat pada Allah. Firman yang memberitakan Allah. Bukan firman yang memberitakan pengalaman-pengalaman diri jauh melampaui firman yang ada. Ingat, tentu tidak ada yang salah. Sedikit menyampaikan pengalaman. Tetapi ketika melampaui seluruh kebenaran yang lain. Apa yang mau membuat jemaat hidup dan bertumbuh di sana. Dalam kerohanian mereka. Karena pengalaman tidak sama. Pengalaman tidak bisa dijadikan satu acuan, satu kebenaran bagi yang lain. Kecuali firman. Demi kerajaan Allah beritakan firman. Karena kita sadar bahwa kita hidup bukan hanya dalam kerajaan di dunia. Tapi kita hidup dalam satu kerajaan Allah. Yang saat ini tentu sudah kita terima sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Tetapi juga akan kita hidupi selama-lamanya ketika kita dipersekutukan dengan Kristus dalam kekekalan. Dengan kata lain, kita akan sedang menuju kepada satu kerajaan Allah di mana kita akan ada di sana. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, beritakan firman. Beritakan firman. Pemberitaan firman tentu saja penting karena mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Untuk menjadi saksi Kristus, jelas pasal yang ayat yang kelima yang disampaikan oleh Paulus bagian B. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayanan. Maka ketika firman disampaikan dalam gereja, satu pembentukan, pembekalan bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita keluar dari gereja, kita berinteraksi dengan dunia. Kita berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kita mesti memberitakan Injil. Orang yang sudah mengalami firman, mereka akan gelisah ketika mereka tidak memberitakan Injil. Terlalu banyak dalam Alkitab. Bagaimana orang sudah mendengar firman dari Kristus, lalu melakukan firman dan menjadi pemberita Injil di sana. Firman disampaikan bukan hanya sekedar melengkapi kita untuk memberitakan Injil, tetapi juga firman disampaikan dalam ibadah untuk mempersiapkan, memperlengkapi kita sebagai umatnya dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ya. Karena itu waktu kita menyampaikan firman kita mesti jujur, mesti fair. Ya, artinya bahwa dunia ini bukanlah dunia yang terus mulus kita hadapi. Kita sebagai orang percaya sekalipun kita dekat dengan Tuhan dan bergaul begitu karib dengan Allah. Jangan lupa ketika kita ada dalam dunia, kita pun bisa mengalami penderitaan. Mengalami sakit penyakit. Ketika bencana terjadi, barangkali kita pun bisa binasa dalam tanda mengalami kematian karena bencana alam di sana, bukan?
Oleh sebab itu biarlah kita dipersiapkan melalui satu kebenaran bahwa itulah hidup kita. Bahwa kita hidup bukan hanya kemudian, wah hidup saya mulus. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan terus sih. Gitu ya. Hidup saya lancar, aman. Kalau kamu nggak lancar hidupmu, kalau kamu nggak kemudian hidupmu mengalami berbagai problem, masalah dan sebagainya, oh pasti kamu banyak dosa dan sebagainya. Pasti kamu tidak dekat dengan Tuhan. Tunggu dulu. Terlalu dini untuk menghakimi. Apa iya kita berkata kepada Ayub, Ayub kamu tidak dekat. Betul-betul. Fair dalam memahami firman Allah. Kenapa firman disampaikan di dalam ibadah? Firman juga mempersiapkan kita untuk satu perjumpaan dengan Tuhan di kekekalan. Hidup kita terbatas. Hidup kita hanya sementara. Paulus berkata kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Karena itu kita jangan terlena. Berpikir, wah saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih banyak uang untuk berobat kalau sakit. Tunggu dulu. Firman mengingatkan kepada kita, kehidupan kita sementara di dunia. Suatu waktu Tuhan panggil kita. Karena itu mempersiapkan kehidupan kita sebagai umat Allah. Untuk masuk kepada satu kota kekal. Berjumpa dengan Tuhan di sana. Karena itu ketika kita bicara tentang firman. Seperti apa firman yang disampaikan seharusnya dalam kebaktian. Dalam ibadah. Firman yang meninggikan Kristus. Bukan firman yang meninggikan pendeta yang menyampaikan. Bukan. Karena itu sebagai umat, sebagai jemaat kita juga mesti hati-hati. Mawas diri. Jangan terjebak. Firman yang sejati adalah firman yang meninggikan Kristus. Para rasul dalam menyampaikan firman. Kalau kita baca kisah para rasul karena kita sudah selesaikan PA-nya. Waduh, selalu Kristus menjadi pusat pemberitaan mereka. Kematian Kristus, karya Kristus, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Menjadi poin penting dalam penyampaian mereka. Barangkali kita akan suka, kita akan senang mendengar satu firman tentang Kristus ketika Kristus yang diberitakan hanyalah Kristus yang ekonom. Wah, akan senanglah kita. Kita akan mungkin senang dengan satu firman ketika firman yang disampaikan bicara tentang Kristus hanyalah Kristus yang moralitas. Tapi ketika Kristus yang menderita, Kristus yang mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kristus yang menjalani kehidupan. Yang menghambakan diri, mengosongkan diri. Barangkali kita akan berkata tunggu dulu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Firman yang bagaimana yang disampaikan dalam ibadah kita. Firman yang tidak berkompromi dengan dosa. Menegur dosa. Karena itu Paulus katakan kepada Timotius. Tegurlah. Katakan apa yang salah, memang gak enak. Karena itu sebagian orang memalingkan telinga mereka. Aduh, kita ditegur dosanya, sakit ya. Iya. Tapi apa iya? Saya gak mau tegur dosa lah. Biarkan aja. Ya. Firman yang sejati, gereja yang menegur dosa. Barangkali konsekuensinya besar. Tetapi apa iya? Ya. Jadi firman yang perlu disampaikan karena itu waktu hamba Tuhan berbicara tentang dosa, hamba Tuhan tidak sedang menjadikan seseorang atau dua orang sebagai satu fokus daripada satu peneguran tentang dosa. Tidak. Tapi firman yang disampaikan secara kolektif untuk kita. Termasuk menegur dosa. Bagi saya sebagai penyampai firman. Tidak ada yang kebal terhadap dosa, kesalahan. Dan bahkan Paulus mengatakan, mawas diri, hati-hati. Ya. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita tahu firman, tapi kita hidup di dalam dosa. Barangkali bukan dosa kenajisan, bukan dosa perzinahan, bukan dosa pencurian. Tapi ketika bicara dosa, iri hati yang tidak diketahui orang. Dosa kecongkakan, kesombongan.
Ya, hati-hati sebagai umat Tuhan dan sebagai orang percaya. Firman yang seperti apa ya yang perlu diberitakan? Firman yang mengubah kehidupan kita. Bukan sekedar mengubah ekonomi. Ada orang yang berjumpa dengan Yesus, janda miskin. Dan Yesus tidak melakukan dalam nama Yesus atau dalam nama Allah. Yesus katakan, tidak aku membuat mujizat lalu engkau menjadi kaya, hai perempuan miskin, hai perempuan yang kemudian janda miskin. Tidak. Tidak. Tapi firman itu firman yang mengubah kehidupan kita, hati kita. Tapi bisa nggak firman itu memberkati kita secara finansial? Sangat bisa. Bisa nggak firman itu kemudian firman memberkati kita secara fisik kita, dari sakit menjadi sehat? Bisa sekali. Tapi kalau itu orientasi kita, standar tertinggi kita dalam memahami firman, kita gagal dalam hidup keberimanan kita. Mendengar firman bukan sekedar tindakan pasif, bukan. Tapi kita aktif. Kita sedang aktif untuk menanggapi, melakukan kebenaran firman yang disampaikan. Orang yang mendengar firman juga disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupan hari-hari. Dan bahkan firman menjadikan kita sebagai orang yang bijaksana. Ini digambarkan oleh Matius ketika dua orang yang membangun rumah. Satu bangun di atas batu, satu bangun di atas pasir. Orang yang bangun di atas batu digambarkan sebagai orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman itu. Sehingga datang badai gelombang dan rumah itu tetap kokoh. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini banyak badai, banyak pergumulan, tapi firman membuat kita kuat. Sekalipun bumi bergoncang, tadi pujiannya, sekalipun langit, ya bumi bergoyang, langit bergoncang dan sebagainya, tapi firmanku tetap kekal untuk selama-lamanya. Firman Allah berkuasa untuk mentransformasi dan sekaligus juga mereformasi hidup kita. Mengembalikan kita kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosia dalam zaman perjanjian lama. Itu yang dilakukan oleh Ezra ketika mereka pulang dari pembuangan. Membacakan hukum Tuhan. Dan juga dalam kehidupan para rasul, juga para bapak-bapak gereja. Hidup yang ada dalam firman sudah seharusnya pasti berubah. Hidup yang dalam firman pasti berubah. Hidup yang dalam firman bukan saja sekadar pasti berubah, harusnya pasti berbuah. Kalau kita membaca tulisan Rasul Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur yang benar, sangat kental sekali. Kamu tinggal dalam aku dan aku dalam engkau. Barang siapa dalam aku dan aku dalam dia, dia akan berbuah. Maka hidup yang berbuah, hidup yang seperti apa? Buah yang seperti apa? Buah yang memuliakan Allah dalam kehidupannya. Buah yang meninggikan Kristus dalam kehidupannya. Buah yang mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Buah yang menyukai firman. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Mazmur 1. Dan tentu menjaga kesucian hidup. Lebih daripada itu, hidup yang di dalam firman itu. Bukan hanya sekedar meninggikan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Kristus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menyukai firman, menjaga kesucian, tapi juga memiliki sukacita untuk memberitakan Injil. Sia-siakah kita hidup dalam firman? Tidak. Paulus berbicara kepada Timotius. Orang yang hidup dalam firman, menerima firman dan percaya pada firman, mereka akan menerima mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Lewat kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita berkumpul dalam mengerti, memahami firman. Jangan lupa, mintalah pertolongan Allah untuk mempertajam pendengaran kita, pengertian kita, pemahaman kita akan firman Allah.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu di Minggu Kudus hari ini. Kembali kami diingatkan oleh Tuhan akan pentingnya firman dalam satu ibadah. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kepada kami untuk bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga melakoni, menjalankan. Karena ketika kami tahu firman dalam pengetahuan kami dan kami tidak melakukannya, sejatinya kami menipu diri kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, pimpin kami, ajar kami, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menjadi pelaku firman. Pada kesempatan minggu ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menolong mereka dalam tertambah usia yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan anugerahkan juga sukacita, sejahtera, dan bahkan hidup takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka semua yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Henry dan Meti atas anak terkasih yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi mereka. Biarlah anak yang Tuhan anugerahkan kepada Henry dan Meti bertumbuh dalam hikmat bijaksana, pengetahuan, dan dalam iman. Demikian juga dengan Meti, Tuhan yang terus menyertai, memberkati dalam proses pemulihan. Tuhan terus menjadikan Henry dan Meti sebagai orang tua yang hidup takut akan Allah. Dan memberikan keteladanan hidup dan keberimanan kepada anak yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pergumulan dari tiap jemaat Tuhan. Kami menyerahkan pendidikan anak-anak dari tiap jemaat-Mu. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dalam pendidikan yang mereka jalani. Ada yang sekolah secara offline. Tapi juga ada yang sekolah secara online. Karena itu Tuhan, biarlah setiap pendidikan yang mereka tempuh di dalam berbagai tingkat dan yang ada, Tuhan terus menolong, menyertai dengan segala pengertian, kekuatan kesehatan, bijaksana, kecerdasan. Lebih daripada itu, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami dalam masa kecil, masa muda mereka, dalam masa studi mereka. Untuk menjadi anak-anak yang takut akan Allah juga. Berkati seluruh keluarga dari tiap jemaat Tuhan. Dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Relasi dalam keluarga. Orang tua dengan anak, suami, istri, mertua, menantu. Oh Tuhan, Kau menolong, memberkati sehingga keluarga dari tiap jemaat Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan dan hidup dalam satu keharmonisan yang datang daripada Allah. Tuhan memberkati kesehatan dari tiap keluarga jemaat. Tuhan memberkati kesehatan dari tiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, berbagai pergumulan hidup, secara fisik orang tua yang lansia, akan mengalami kelemahan, penurunan sebagainya. Tapi biarlah Tuhan juga terus menguatkan mereka. Secara khusus manusia rohani mereka. Manusia batinnya mereka. Terus kokoh kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan atau usaha dari tiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memimpin mereka. Menyertai apa yang mereka kerjakan. Sehingga melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka, berkat Allah juga dinyatakan di sana. Karena itu Tuhan tuntun sertai mereka dengan segala hikmat, bijaksana dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka. Agar mereka juga senantiasa tetap berjuang dalam penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, sertailah mereka juga yang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup. Anak-anak muda yang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan tolong mereka. Tuhan pimpin hati mereka. Tuhan pimpin pikiran mereka. Untuk memilih, menentukan pasangan hidup yang akan hidup bersama dengan mereka. Sebagai keluarga yang menyukakan hati Allah. Pergumulan kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman dari tiap jemaat. Biarlah Allah yang sendiri yang memberkati pertumbuhan iman tiap jemaat Tuhan. Lewat perenungan pribadi mereka, lewat saat teduh mereka, lewat pembacaan firman mereka, lewat doa mereka.
dan bahkan lewat kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Kiranya iman mereka terus di dalam satu perlindungan dan pemeliharaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berilah kepada mereka bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara ini. Supaya bangsa dan negara ini senantiasa ada dalam sejahtera, ada dalam keamanan, ada dalam damai sejahtera. Oleh karena Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu Tuhan, anugerahkan segala pengertian kepada setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan menolong menyertai keamanan, perekonomian bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan sendiri yang senantiasa berkuasa, berdaulat atas bangsa ini. Karena itu berkati juga para pengusaha. Perekonomian di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah terus dalam pemeliharaan Allah. Kami berdoa untuk stabilitas keamanan bangsa dan negara kami. Para TNI, Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Oh Tuhan, Engkau juga memimpin mereka. Engkau menolong mereka. Engkau memberkati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dari hal-hal yang tidak berkenan bagi bangsa. Dari hal-hal yang merusak bangsa ini. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati gerejamu di tengah-tengah bangsa ini. Memberkati gerejamu yang ada di tengah-tengah Indonesia ini. Dimanapun, baik di kota, di desa, biarlah Tuhan menolong memimpin mereka. Memurnikan setiap gereja untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Jemaat di tempat ini bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah itu boleh menegur kita, menasihati, dan meneguhkan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong yang akan dijalankan. Kantong hitam adalah untuk operasional gereja, sedangkan kantong merah adalah untuk kepanitiaan Natal 2021. Dan pujian hati sebagai hamba akan mengiringi persembahan kita. Biarlah kita memberikan dengan penuh sukacita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Para pria saja katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yang wanita katakan, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan kami boleh melakukan ibadah di Minggu Kudus hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan kami mengucap syukur kembali ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami boleh mengembalikan berkat-Mu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dalam kerendahan hati kami memohon Tuhan kiranya berkati dan terima persembahan kami. Firman-Mu berkata, apakah yang kami miliki yang tidak kami terima daripada-Mu? Kiranya Roh Kudus memateraikan firman itu, kebenaran itu di dalam hati kami, agar supaya kami tidak berlaku seolah-olah kami tidak menerimanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami, agar supaya kami boleh menjadi lilin-lilin kecil yang berdampak di keluarga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, karena kami telah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Berkatilah pengurus yang mengelola, berkatilah gereja kami, berikan rasa takut, agar persembahan ini boleh diberkati dan menjadi berkat untuk pelayanan di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dan kami mau berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita selanjutnya. Kita akan membacanya bersama-sama, diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan firman-Mu. Biar pujian ini meneguhkan kita untuk kita mengisi hari-hari kita selanjutnya menjadi saksi bagi Kristus dan Tuhan dipermuliakan. Pegang tanganku, Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam alam naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu tepat. lebih dari nafasku Bapa, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan firman-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. lebih dari nafasku Bapa, Lebih dari nafasku Bapa, firman-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah
kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Teruslah hidup dalam kebenaran firman yang suci, yang benar. Dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan. Jangan kau takut untuk menjalani kehidupan, karena ada firman yang menopang. Karena itu angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Dia. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai kesudahan zaman, Dia menemukan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk. Bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini, di ruangan ibadah ini, juga yang di rumah. Tuhan terus menolong, memberkati kita semua dalam ibadah yang sudah kita lakukan. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Ekumene Rabu 22 September 2021 pukul 12.00 dengan tema Tantangan Iman dalam Bekerja yang akan disampaikan oleh Penatua Heri Sudarno via Zoom dan YouTube. Antioquia Leaders Fellowship Kamis 23 September 2021 pukul 11.00 dengan tema Titipan Bukan Hak Milik yang akan disampaikan oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom dan YouTube. Bina Dewasa Muda dan Pasutri, Jumat 24 September 2021, pukul 19.00 dengan tema Komunikasi dalam Keluarga Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 25 September 2021, pukul 5.30 yang akan dipimpin oleh Penatua Andri Wirawan via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 25 September 2021 pukul 16.00 dengan tema Seperti Bapa Sayang Anaknya yang akan disampaikan oleh Bapak Fendri Sinorat via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 26 September 2021 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 26 September 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Teologi Ibadah, Ritual, dan Spiritual, kehadiran dalam ibadah, seminar tengah tahun, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadirannya dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini.
Dan info lain yang perlu Anda ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, perhatikan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan menolong setiap kita, baik yang beribadah di tempat ini juga yang sudah beribadah dari rumah masing-masing. Ibadah kita selesai. Terima kasih.